teman-teman, perkenalkan namaku SN Hidayah. Kali ini aku tidak sendirian. Aku bersama dua orang temanku. Mereka adalah Agus dan Erna. Ya, kali ini aku dan kedua temanku akan mempresentasikan tugas kuliah kami semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Auditing 2. Materi kuliah Audit Siklus Aset Tetap dengan pembahasan apa sih deskripsi aset tetap itu, apa saja transaksi aset tetap, apa saja prinsip-prinsip akuntansi dalam penyajian aset tetap dalam neraca, apa saja tujuan pengujian substantif terhadap aset tetap, dan apa saja program pengujian substantif terhadap aset tetap. Dan sebelum kami memulai presentasi, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk klik tombol subscribe channel ini, like video dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Karena dengan begitu, kalian sudah mendukung channel ini untuk mengupload video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pembahasan presentasinya. Bagian A dan B. Deskripsi aset tetap. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Aset tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya digolongkan menjadi tanah dan perbaikan tanah, gedung dan perbaikan gedung, mesin, member, kendaraan. Transaksi aset tetap. Berikut ini adalah sejumlah transaksi yang berhubungan dengan aset tetap, yang akan menjadi objek pemeriksaan investasi aset tetap. Transaksi perolehan aset tetap mencangkup, yang pertama, perolehan secara tunai, yang kedua, perolehan secara kredit, yang ketiga, perolehan melalui reasing, yang keempat, perolehan melalui pertukaran dengan aset tetap, baik pertukaran memiliki substansi ekonomi atau tidak memiliki substansi ekonomi. Perolehan melalui pertukaran dengan saham. Perolehan dengan cara membangun sendiri dengan modal sendiri. Perolehan dengan cara membangun sendiri tetapi dengan dana pinjaman. Auditor harus mengenali cara perolehan masing-masing aset tetap dan juga memahami pelakuan akuntansi untuk masing-masing alternatif perolehan aset tetap sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Depresiasi aset tetap. Auditor harus memastikan ketetapan pengguna metode depresiasi serta memastikan pengukuran kos dasar depresiasi. Revaluasi dan pemeliharaan aset tetap. Auditor harus memahami standar akuntansi untuk biaya atau beban revaluasi dalam pemeliharaan. Revaluasi dan penurunan aset tetap. Auditor harus memahami standar akuntansi yang mengatur masalah revaluasi dan penurunan nilai aset tetap. Penghentian aset tetap. Auditor harus memahami standar akuntansi yang mengatur masalah akuntansi untuk menghentikan aset tetap. Asuransi aset tetap. Auditor harus menghentikan ketetapan pisah batas untuk pengakuan beban asuransi aset. Ini adalah bagian C, yaitu prinsip akuntansi dalam penyajian aset tetap di dalam neraca. Salah satu hal yang perlu diketahui auditor adalah prinsip akuntansi yang ada dalam penyajian aset tetap, yaitu A. Dasar penilaian aset tetap harus dicantumkan dalam neraca. B. Aset tetap yang telah digadaikan harus dijelaskan. C. Jumlah depresiasi dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan. D. Metode yang digunakan untuk perhitungan depresiasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan. E. Aset tetap harus dipecah dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. F. Aset tetap yang telah habis didepresiasi namun masih dapat digunakan untuk beroperasi harus tetap dijelaskan.
Selanjutnya bagian D, yaitu menjelaskan tentang tujuan pengujian substantif terhadap aset tetap. Terdapat 5 tujuan pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Di antaranya adalah A. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aset tetap. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo aset tetap yang dicantumkan di neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi saldo dan mutasi aset tetap tersebut. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aset tetap yang dicantumkan dalam neraca dengan akun aset tetap yang bersangkutan di dalam buku besar. B. Membuktikan keberadaan aset tetap dan terjadinya transaksi yang berkaitan dengan aset tetap yang dicantumkan dalam neraca. Dalam hubungannya dengan pengujian substantif terhadap aset tetap, pengujian diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan, yaitu membuktikan keberadaan aset tetap yang dicantumkan dengan neraca dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, inspeksi terhadap aset tetap. Yang keempat, pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Yang terakhir ialah review terhadap pembentukan akumulasi depresiasi. C. Membuktikan hak kepemilikan klien dan aset tetap yang dicantumkan dalam neraca. Untuk membuktikan bahwa aset tetap yang dicantumkan mencakup semua aset tetap klien pada tanggal neraca, maka auditor melakukan pengujian substantif sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, inspeksi terhadap aset tetap. Yang keempat, pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Yang kelima yaitu atau yang terakhir, review terhadap pembentukan akumulasi depresiasi. D. Membuktikan kewajaran penilaian aset tetap yang dicantumkan dalam neraca. E. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca. E. Program pengujian substantif terhadap aset tetap. Prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo aset tetap yang dicantumkan oleh klien di dalam neraca sesuai dengan aset tetap secara fisik pada tanggal neraca, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi aset tetap yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukung. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur audit berikut dalam melakukan rekonsiliasi. Usut saldo aset tetap yang tercantum dalam neraca ke saldo aset tetap yang bersangkutan di dalam buku besar. Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran pencatatannya, maka saldo aktiva tetap yang dicantumkan di neraca diusut ke akun buku besar berikut ini. Aset tetap, akumulasi depresiasi. Hitung kembali saldo akun aset tetap dan depresiasi yang bersangkutan di buku besar. Auditor menghitung kembali dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pengkreditan dan menguranginya dengan jumlah pendebitan tiap-tiap akun tersebut. Untuk saldo awal akun aset tetap dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan ke kertas kerja tahun lalu. Untuk mencapai tujuan ini, auditor melakukan pengusutan saldo awal akun aset tetap yang bersangkutan ke kertas kerja tahun lalu yang dapat menyediakan informasi tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh auditor tahun lalu, sehingga auditor dapat mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam menanggapi koreksi yang diajukan oleh auditor. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aset tetap dan akumulasi depresiasinya. Kecurangan dalam transaksi pemerolehan, pertukaran, penghentian pemakaian dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aset tetap dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan ke jurnal bersangkutan. Melakukan rekonsiliasi buku pembantu aset tetap dengan akun kontrol aset tetap dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan di buku besar.
saldo akun kontrol aset tetap dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan di buku besar, kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo akun pembantu aset tetap untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan aset tetap dapat dipercaya ketelitiannya. Prosedur analitik. Rasio berikut seringkali digunakan auditor dalam pengujian analitik terhadap aset tetap. Rasio tingkat perputaran aset tetap menggunakan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata saldo aset tetap. Rasio laba bersih dengan aset tetap menggunakan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata saldo aset tetap. Rasio aset tetap dengan modal saham menggunakan rumus aset tetap dibagi modal saham. Rasio biaya reparasi dan pemeliharaan aset tetap menggunakan rumus biaya reparasi pemeliharaan dibagi penjualan bersih. Pengujian terhadap transaksi rinci. Periksa tambahan aset tetap ke dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan aset tetap tersebut. Pemeriksaan dokumen yang mendukung tambahan aset tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit memberikan bukti tentang asersi keberadaan aset tetap dan keterjadian transaksi, asersi kelengkapan unsur yang membentuk biaya aset tetap, asersi hak kepemilikan klien atas tambahan aset tetap, asersi penilaian aset tetap. Periksa berkurangnya aset tetap ke dokumen yang mendukung transaksi tersebut. Seperti halnya dengan pemeriksaan bukti yang mendukung tambahan aset tetap, juga memerlukan dokumen yang sama. Bukti-bukti penjualan aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan pertukaran harus diperoleh auditor untuk memverifikasi pengkreditan akun aset tetap. Prosedur audit yang biasanya digunakan auditor untuk menemukan adanya penghentian pemakaian aktiva tetap yang tidak dicatat adalah sebagai berikut. Mencari informasi mengenai adanya tambahan aset tetap yang jumlahnya material di dalam tahun yang diaudit untuk menentukan apakah aset tetap lama telah ditukarkan dan telah diganti dengan aset tetap yang baru. Menganalisis akun pendapatan di luar usaha untuk menemukan adanya penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Jika dalam tahun yang diaudit terdapat penghentian produksi produk tertentu, selidikilah perlakuan terhadap aset tetap yang semula digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Periksa ketepatan pisah batas transaksi aset tetap. Verifikasi pisah batas transaksi mutasi aset tetap dimaksudkan untuk menemukan kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi mutasi aset tetap yang tidak dalam periode akuntansi yang seharusnya. Ketidakpastian pisah batas ini akan mempunyai akibat penentuan laba dan rugi di luar usaha. Untuk membuktikan bahwa klien menggunakan pisah batas yang konsisten terhadap transaksi pemerolehan aset tetap, auditor memeriksa bukti kas keluar dan dokumen laporan penerimaan barang yang dibuat dan dicatat oleh klien dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca. Melakukan review terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Kos aset tetap dalam tahun yang diaudit dapat bertambah dengan adanya pengeluaran modal yang bersangkutan dengan aset tetap. Auditor harus memperoleh informasi mengenai pembedaan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan yang dilakukan oleh klien. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Lakukan inspeksi terhadap tambahan aset tetap dalam tahun yang diaudit. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam notulen rapat Dewan Komisaris dan anggaran modal yang dibuat oleh klien. Periksa dokumen kontrak dan dokumen hak kepemilikan klien atas aset tetap. Pembuktian hak kepemilikan dapat dilakukan dengan meminta sertifikat tanah atau bukti pembayaran PBB, sertifikat izin membangun bangunan, dan BPKB. Periksa dokumen yang mendukung pemerolehan dan penghentian pemakaian aset tetap. Auditor pertama kali harus memeriksa dokumen yang mendukung transaksi timbulnya aset tetap seperti buku kas keluar, surat permintaan otorisasi investasi, laporan penerimaan barang, faktor dari pemasok, dan bukti pengeluaran kas lain untuk menjadikan aset tetap siap dipakai. Periksa dokumen yang bersangkutan dengan biaya sewa, melakukan inspeksi terhadap polis asuransi aset tetap, meminta informasi mengenai aset tetap yang dijadikan jaminan dalam penarikan utang, melakukan inspeksi terhadap perjanjian leasing, lakukan review terhadap perhitungan depresiasi dan depresi aset tetap.
Lakukan rekonsiliasi aset tetap tertentu ke dalam buku pembantu aset tetap. Akuntansi aset tetap yang baik mensyaratkan agar semua aset tetap diberi nomor identifikasi, sehingga memudahkan rekonsiliasi periodik antara fisik aset tetap dengan catatan akuntansinya. Hitung kembali jumlah rupiah yang dicatat di dalam akun-akun yang terkait dalam penghentian pemakaian aset tetap. Penghentian pemakaian aset tetap dicatat dengan mendebit akun akumulasi depresiasi aset tetap, mengkreditkan akun aset tetap, dan mendebit akun rugi penghentian pemakaian aset tetap. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Periksa klasifikasi aset tetap di dalam neraca. Aset tetap harus disajikan di dalam neraca dalam kelompok aset tidak lancar dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aset tetap. Menurut prinsip akuntansi dalam penyajian aset tetap dalam neraca, klien berkewajiban mencantumkan pengungkapan yang memadai mengenai metode depresiasi atau deflasi yang dipakai. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga dengan presentasi kami ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di video presentasi kami selanjutnya.